Selamat datang di Perantara, program persembahan Kantor Berita Antara yang menjadi perantara Anda dengan cerita sebenarnya. Bersama saya, Muhammad Harel. Pemirsa Perantara lagi ramai kalau beberapa minggu ini wakil pemerintah berkeliling provinsi melakukan percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih hingga pembentukan Satgas khusus untuk koperasi tersebut. Sebenarnya apa sih Koperasi Merah Putih? Koperasi desa atau kelurahan merah putih menjadi prioritas utama Presiden Prabowo Subianto dalam upaya memperkuat ketahanan pangan nasional. Koperasi Merah Putih menjadi lembaga ekonomi baru, dirancang untuk menjawab berbagai keresahan masyarakat khususnya di pedesaan. Masalah rantai pasok yang panjang, dominasi tengkulak, sulitnya lapangan kerja, harga bahan pokok yang tidak stabil, akses layanan kesehatan yang terbatas, hingga jeratan rentenir menjadi perhatian utama dalam program ini. Solusi dari Koperasi Merah Putih nantinya adalah memotong tengkulak dan rantai pasok, sehingga membuat harga lebih pasti serta menguntungkan. Kemudian masalah lainnya seperti harga barang kebutuhan pokok yang tak stabil dan mahal karena bergantung pemasok luar daerah. Maka, Koperasi Merah Putih diyakini dapat memperkuat sistem distribusi lokal yang lebih efisien. Koperasi Merah Putih pun diproyeksikan dapat memiliki ragam unit usaha seperti toko sembako, simpan pinjam, klinik desa, apotek desa, gudang, agen distribusi LPG 3 kg, alat dan mesin pertanian, hingga logistik desa. Kopdes Merah Putih dibentuk berdasarkan instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025. Pemerintah menargetkan pembentukan sekitar 80.000 Kopdes di seluruh Indonesia. Koperasi Desa Merah Putih yang dibentuk oleh pemerintah desa ini bisa berupa koperasi baru atau hasil penggabungan koperasi lama dengan kepala desa sebagai ketua Dewan Pengawas. Pemerintah pusat tentunya akan mendukung dengan mengirimkan 2 hingga 3 tenaga pendamping. Menurut Menteri Koperasi dan UKM Budi Ari Setiadi, hingga kini sudah ada 16.734 desa atau kelurahan yang memiliki Koperasi Desa Merah Putih. Jumlah terbanyak terdapat di Jawa Tengah, yaitu sebanyak 4.034 unit. Terus, gimana skemanya? Menurut Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, Koperasi Merah Putih akan menyediakan modal sebanyak 3 miliar hingga 5 miliar rupiah untuk masyarakat di seluruh Indonesia. Dana itu berasal dari Himbara. Namun pemirsa, dana itu bukan diberikan begitu saja kepada pelaku usaha, melainkan harus melalui tahapan verifikasi oleh pihak penyedia keuangan. Nantinya akan diverifikasi oleh bank juga. Misalnya nih, mengajukan 500 juta untuk pengusaha gas LPG. Kemudian diverifikasi. Ternyata modal yang diperlukan hanya 100 juta. Ya, diberikan hanya 100 juta rupiah aja ya pemirsa. Uang modal itu diberikan tanpa perlu agunan, sehingga akan memudahkan untuk para pelaku usaha meminjam dana. Tapi bukannya sudah ada koperasi unit desa ya? Tujuannya beda nih pemirsa. Kopdes Merah Putih didirikan dengan tujuan utama memberdayakan masyarakat desa. Secara bertahap akan mewujudkan kemandirian ekonomi. Nah, kalau koperasi unit desa, tujuannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Namun, fokus ke sektor pertanian dengan menyediakan akses ke modal, memasarkan hasil pertanian, distribusi pupuk, dan lain-lain. Di sisi lain, Kementerian Koperasi juga memastikan telah memitigasi potensi risiko yang dikhawatirkan banyak pihak, terutama dalam hal menyalurkan modal kerja, yaitu dengan terus mendampingi menjalankan kegiatan operasional pelaku usaha, mengoptimalkan penggunaan teknologi dan monitoring serta evaluasi, dan kesepakatan dengan berbagai pihak, termasuk
dengan Kejaksaan Agung untuk menjaga dari awal potensi fraud atau mismanagement. Itu dia pemirsa, Perantara untuk episode kali ini. Anda bisa menyaksikan tayangan ini di saluran UCTV, kanal YouTube Antara TV Indonesia, dan antaranews.com. Terima kasih telah menyaksikan. Saya Muhammad Harel, pamit undur diri. Sampai jumpa.